ketika penerapan syariat Islam dianggap sebagai hal yang keterbelakangan. Inilah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Suatu ketika Dr. Muhammad Imaroh mendapatkan pertanyaan yang sangat merendahkan Islam. Dan inilah jawaban yang membuat penanya kicep dan tidak bisa berkata apa-apa. Suatu ketika seorang bertanya kepada Dr. Muhammad Imaroh, seorang pemikir Islam kontemporer, dengan pertanyaan yang sedikit mengejek dan mengolok. Saya dengar Anda ingin sekali syariah Islam diterapkan. Apakah Anda ingin membawa kami mundur ke belakang, Pak? Mendapatkan pertanyaan bernada merendahkan itu, beliau pun menjawab dengan balik bertanya. Ke belakang yang mana maksud Anda? Apakah ke belakang yang Anda maksud adalah 100 tahun yang lalu, saat Islam menguasai separuh dunia selama 500 tahun? Atau maksud Anda lebih jauh lagi ke belakang, saat dimana dinasti Mamalik, dinasti Mamluk, menyelamatkan dunia dari ganasnya serbuan Mongol dan Tartar? Atau lebih jauh lagi ke belakang, saat dinasti Abbasiyah menguasai separuh dunia? Atau ke belakang sebelumnya, di masa dinasti Umayyah, atau sebelumnya lagi, saat Umar bin Khattab menguasai banyak kawasan di dunia ini? Atau di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, saat beliau mengirim surat ke penguasa Imperium Romawi kala itu, Nakfur. Beliau menulis, dari Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin kepada Nakfur anjing Romawi, Kalbur Rum. Atau ke belakang saat Abdurrahman ad-Dakhil bersama pasukannya berhasil menaklukkan Italia dan Prancis Andalusia. Itu jika dalam bidang politik. Atau maksudmu ke belakang adalah dalam bidang keilmuan, ketika ulama Arab seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Jabir, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun dan lain-lain mengajarkan dunia Arab dan dunia Barat tentang ilmu kedokteran, farmasi, arsitektur, falak dan sastra. Atau ke belakang maksudmu dalam hal kehormatan, ketika seorang Yahudi kafir mengerjai seorang muslimah hingga terlepas baju abayanya sampai ia berteriak histeris, maka Khalifah Al-Mu'tasim mengirim pasukan untuk membalas apa yang dia lakukan dan mengusir orang Yahudi dari negaranya. Sementara hari ini para muslimah diperkosa, sedangkan pemimpin negeri muslim hanya diam tak bisa berbuat apa-apa. Atau ke belakang maksudmu saat kaum muslimin membangun universitas pertama di Spanyol yang menggemparkan Eropa kala itu, sehingga sejak saat itu pakaian jubah longgar besar dari Arab menjadi pakaian wisuda hampir semua universitas di dunia, dan di bagian atasnya ada topi yang datar di mana dahulu dijadikan tempat meletakkan Al-Quran saat acara wisuda. Atau maksudmu ke belakang saat Kairo menjadi kota paling indah di dunia, atau ketika 1 dinar Irak setara dengan $483. Atau maksudmu ke belakang saat orang-orang melarikan diri dari Eropa yang dilanda kemiskinan dan pergi menyelamatkan diri menuju Alexandria, Mesir. Atau ketika Amerika meminta bantuan Mesir untuk menyelamatkan Eropa dari kelaparan. Tolong beritahukan kepadaku, mundur ke belakang mana yang kamu maksudkan. Dan si penanya hanya diam saja, membisu, tak tahu apa yang mau diucapkan. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali sebenarnya peradaban Islam itu. Terkadang kita tidak mengetahui sejarah, kita tidak belajar dari sejarah, kita hanya mementingkan apa yang kita lihat sekarang, sehingga merasa kita sebagai orang Islam adalah bangsa, adalah kaum, adalah umat yang terbelakang. Padahal sejatinya, padahal sebenarnya kita adalah umat yang sangat maju, umat yang sangat visioner. Jangan lupa sejarah. Baru tahu kalau penemu atom pertama bukanlah John Dalton, tapi Jabir bin Hayyan. Satu tanda hari kiamat terbitnya matahari dari barat menyingkapkan makna bahwa peradaban dan ilmu pengetahuan mulai berkiblat ke barat sejak runtuhnya peradaban Islam, runtuhnya dinasti Turki Utsmani tahun 1924. Kemana aja aku baru tahu kalau baju wisuda ternyata baju khas orang Arab. Bahkan topi wisuda bentuknya gitu ternyata dulunya untuk naruh Al-Quran. Astaga, berasa baru keluar dari gua. Bahkan Islam zaman dulu lebih maju daripada sekarang. Baru paham sekarang kenapa baju wisuda itu kayak baju Arab, cuma beda warna doang. Ternyata itu sebagai bukti Islam lah yang lebih awal membangun peradaban dunia ini. Sekali lagi, kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, kita punya kehormatan. Jangan sampai kehormatan ini diganggu gugat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang ingin menghancurkan Islam. Sekali lagi, kita punya kehormatan.
Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.